Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang, alhamdulillah pada podcast kali ini adalah podcast kedua. Kita kedatangan tamu yang luar biasa yang diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah siang ini beliau bersama dengan kita. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu yang hadir di podcast kita siang ini. Yang pertama ada Ibu Direktur RSUD Kota Padang Panjang, Ibu Dr. Lismawati R. M. Biomed, SPPA. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Spesialis Konsultan Ginjal dan Hipertensi, Bapak Dr. Derajat Priyono, SPPD KGH Finasim. Beliau sehari-hari di ruang hemodialisa di RSUD Kota Padang Panjang. Dan yang luar biasa sekali siang ini bersama kita di podcast RSUD Kota Padang Panjang, Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Dan baik Bapak dan Ibu sekalian, sahabat RSUD Kota Padang Panjang, ada dua sesi lagi nih Ustaz. Yang pertama sesinya dokter bertanya, puas menjawab. Masya Allah. Kemudian sesi kedua nanti puas bertanya, dokter menjawab. Nah, untuk dokter bertanyanya, mumpung Bu Direktur kita juga seorang dokter, jadi sesinya kami serahkan kepada Bu Direktur. Bu Direktur bertanya, puasnya menjawab. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz telah mau berkunjung ke RSUD Kota Padang Panjang. Jazakumullah. Yang luar biasa. Cuma dalam berapa hari, berapa minggu, izin Allah kita alhamdulillah. Semua pada kaget. Alhamdulillah. Pada kaget, nggak nyangka. Benar nggak? Atau hanya jadi-jadi atau segala macam. Tapi alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ustaz. Mungkin ini menanyakan tentang diri sendiri nih Ustaz. Iya. Saya seorang dokter spesialis juga, spesialisnya kanker, juga seorang pemimpin gitu. Masa harusnya pemimpin itu laki-laki ya Ustaz ya. Terus bagaimana dengan kita di rumah sakit itu setelah pendidikan berbeda, banyak komplit Ustaz. Dari mulai yang SMP, CS-nya, SMA, sampai yang paling tinggi S3-nya juga ada, S2-nya segala macam. Nah, bagaimana harusnya saya seorang pemimpin biar adil dan bijaksana ke mereka semua. Nah, karena satu hal kadang-kadang, ini termasuk jawab saya nih, ini kadang-kadang, tapi saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha seadil mungkin. Tapi kadang-kadang ya tetap yang namanya ada keluhan atau segala macam, tapi tetap itu ada. Tapi sebagai saya pemimpin cewek atau segala macam, saya akan benar pertanyaan dokter sedikit tadi juga, saya akan meninggalkan banyak keluarga, meninggalkan ini, tapi mengenai itunya, memang saya jadi direktur hanya menyerahkan amanah dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya baru beberapa bulan di sini ya Ustaz. Sebelumnya saya di RSUD Padang Pariaman, dipanggil sama Pak Wakil ke sini, dan saya merubah semuanya. Dia mengadakan wirid, dia mengadakan yang pagi kultum pagi dengan memberikan pelayanan, misalnya mengirim makanan gratis, mengirim bed, segala macam. Niatnya hanya itu, benar niatnya hanya untuk memberikan pasien itu nyaman, cepat pulang dan sehat gitu. Dan mereka tidak takut ke rumah sakit gitu. Nah, intinya pertanyaan tadi yang pertama itu Ustaz, mungkin yang gitu. Nah, mungkin itu Ustaz, sekali lagi terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Konteks ayat itu dalam rumah tangga. Jadi di rumah sakit RSUD Padang Panjang, ibu sebagai direktur, tapi di rumah bapak tetap direktur utama. Alhamdulillah. Lalu kemudian tentang laki-laki wajib menjadi pemimpin, itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, al-imamatul uzma. Begitu juga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi, imamatul uzma, khalifah, pemimpin big state dunia, itu mesti laki-laki. Adapun tentang kepemimpinan anggota legislatif atau perusahaan, rumah sakit, maka sesungguhnya Umar bin Khattab pernah mengangkat Ummu Syifa, seorang perempuan, sebagai ketua wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah itu semacam polisi yang mengurus pasar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Kenapa perempuan? Karena perempuan lebih detail, lebih teliti, lebih cermat, lebih disiplin. Jadi saya yakin dan percaya perempuan menjadi direktur RSUD ini itu ketelitian ibu lebih bagus, lebih baik. Karena perempuan ini kenapa tidak begini, kenapa begini. Nah, itu bagus sekali demi untuk kebaikan RSUD ke depan. Jadi jangan merasa bersalah menjadi direktur perempuan. Lalu kemudian tentang ibu di sini bekerja. Sampai di rumah, ibu adalah tetap seorang ibu rumah tangga. Ibu berikan waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk bapak, handphone tutup, grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Mohon maaf, off dulu. Aku punya waktu. Nah, ini ada waktu yang khusus. Maka insya Allah komunikasi baik dengan bapak juga memaklumi, anak-anak juga paham. Mereka bangga punya ibu, mereka bangga. Bapak bangga punya istri seorang direktur, anak-anak juga bangga punya ibu yang luar biasa di rumah sakit, tapi di rumah juga menjadi ibu. Mereka menikmati makan pagi, mereka menikmati semuanya berjalan dengan baik. Insya Allah, amin. Adapun kepemimpinan ibu menghadapi dengan orang yang tamat SMP sampai yang berpendidikan S3 spesialis, maka diperlukan komunikasi yang baik. Bagaimana berkomunikasi dengan orang tamat SMP? Khotibun nasa ala qadri uquli. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Jadi bagaimana Nabi bisa berkomunikasi dengan anak kecil bernama Anas bin Malik, diserahkan ibunya umur 10 tahun. Tapi Nabi juga mesti berkomunikasi dengan Abu Bakar Siddiq yang umurnya di bawah Nabi 2 tahun. Berkomunikasi dengan seorang yang sangat kaya raya, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Rabi', tapi juga Nabi bisa berkomunikasi dengan orang yang miskin, Abu Hurairah. Dan semuanya bisa. Nah, ini tentu saja pengalaman jam terbang. Insya Allah ibu punya pengalaman di rumah sakit sebelumnya, di sini minta tolong kepada Allah, ada usaha dan ikhtiar, minta pendapat orang lain. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhar. Tidak akan sia-sia orang yang mau bermusyawarah, dan tidak akan sia-sia orang yang mau minta pendapat orang lain. Sampai hari ini saya tetap minta pendapat orang lain. Demikian Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz dan Ibu. Karena waktu kita terbatas, sekarang sesinya UAS pertama, dokter menjawab. Pak Dokter Derajat kita spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Saya bisa duduk dengan Pak Dokter Derajat, dengan Ibu Direktur RSUD Padang Panjang, ini berkahnya luar biasa. Untuk Pak Dokter Derajat, apa ciri-ciri orang sudah kena gangguan ginjal? Apa penyebabnya dan apa obatnya? Untuk Ibu, kenapa sekarang ini banyak sekali orang kena kanker, mohon maaf, kanker payudara, kanker sini? Apakah karena faktor makanan ini atau apa sebenarnya yang terjadi? Demikian Pak Dokter dan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Prof. Saya rasanya seperti ujian spesialis nih. Ditanya sama guru besar nih kan. Prof lagi yang nanya. Iya, Profesor. Profesor. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya memang sehari-hari menangani pasien-pasien dengan gangguan ginjal, Prof. Gangguan ginjal, kemudian juga pasien-pasien hipertensi. Jadi memang kendala kita di penyakit ginjal itu bahwa gejala-gejalanya itu timbul pada stadium akhir. Jadi banyak pasien-pasien kita itu yang datangnya sudah stadium 5, jadi dalam lampu merah. Jadi kita itu pun kadang-kadang datang sudah sesak napas, sudah dengan kesadaran menurun. Kemudian kita anjurkan, Bu, ini sudah stadium 5, sudah harus kita lakukan cuci darah. Tidak mau Ustaz. Nggak mau. Ambo biarlah di psikose, pokoknya DGUP saja Pak Derajat lah, sebelah sana nggak mau. Itu yang sering kendala kita. Jadi karena yang tadi itu, jadi pasien-pasien kita jarang yang mau kontrol berobat. Jadi mereka kalau sudah ada gejala, apalagi kalau di kampung kan, kalau misalnya orang masih bisa jalan, masih bisa berkebun, dia dianggap sudah sehat, masih sehat kan. Ketika dia udah mulai merasakan mual, muntah, kemudian sudah mulai sesak napas perlu berjalan, baru mereka, ini apa nih sakitnya nih, baru mereka kontrol ke kita. Jadi sampai sekarang kalau berdasarkan data, memang yang paling banyak menyebabkan penyakit ginjal kronik itu pasien-pasien
diabetes. Gula. Jadi gula itu memang merusak ginjal. Soalnya ini minum teh sehari 3 kali, bahaya tak? Kalau minum teh itu enggak masalah. Enggak apa-apa ya. Tapi jangan pakai gula. Tapi kalau tidak ada gula sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tapi harus diimbangi dengan olahraga. Rasanya. Ya, Rasulullah kan mengajar ini kan. Setiap Olahraga pagi ini baru naik Vespa. Nah, kemudian yang kedua yang paling banyak menyebabkan penyakit ginjal itu pasien hipertensi. Oh, hipertensi. Jadi darah tinggi itu kalau tidak dikontrol, kan di masyarakatnya sering. Oh, kita berobat darah tinggi, nanti dikasih obat sama dokter 2, 3, 4. Nah, itu kan merusak ginjalnya. Padahal sebenarnya dengan dia kontrol tekanan darahnya, itu kerusakan ginjalnya akan bisa kita perbaiki. Jadi bisa disimpulkan ginjal ini kelanjutan dari kelanjutan dia. Banyak kan kelanjutan. Jadi karena letaknya ginjal itu kan di bawah, Iya. Ustaz. Jadi yang dulu di atas dulu, misalnya ada orang gangguan jantung, jantungnya dulu kena, turun ke bawah ginjalnya akhirnya kena. Nah, kemudian ada infeksi, misalnya orang ada sering gangguan di saluran kencing, kemudian ada batu misalnya. Orang sering kalau misalnya ada batu di ginjal di saluran kencingnya, kemudian berobat ke dokter bedah, dibuang batunya, di laser namanya. Nah, mereka anggap sudah selesai. Iya, Padahal angka kekambuhan batu itu 10 tahun itu hampir 100%. Kumat lagi dia. Apalagi kalau misalnya dia penyebab batunya itu misalnya asam urat. Nah, dia tetap makan ini, makan itu segala macam. Nah, itu akan mempercepat gangguan ginjalnya. Jadi memang sebenarnya kita kan sekarang sudah mulai sosialisasi, artinya orang yang menderita diabetes, hipertensi, infeksi, kemudian asam urat, itu harus kontrol teratur sehingga bisa dikendalikan dan penyakit ginjalnya bisa kita cegah. Karena kalau udah sampai stadium 5, nah itu pilihannya 3 aja, transplantasi ginjal atau dialisis. Dialisis itu ada 2, ada yang hemodialisis dengan mesin atau dengan kita operasi masukkan cairan ke dalam rongga perutnya. Itu aja pilihannya, jadi nggak ada yang lain. Nah, jadi memang pencegahan itu sebenarnya yang paling penting. Begitu, Prof. Masya Allah, terima kasih Pak Dokter. Ya. Mungkin kanker menyebabkan kanker kantong kering juga, Ustaz. Kanker sebenarnya kalau kanker itu rata-rata umumnya genetik, Pak Ustaz. Nah, keturunan. Tapi bisa juga dipengaruhi lingkungan dan makanan. Nah, kalau dulu mungkin masih alamiah selama remajan. Kalau sekarang makanan kita serba cepat saji, bakar-bakaran atau segala macam itu merupakan pemicu untuk satu kanker. Lingkungan, misalnya cahaya matahari juga, kita punya tai lalat atau segala macam bisa menyebabkan itu jadi kanker kulit juga. Mungkin itu ya rata-rata karena genetiknya ada, tapi dipicu oleh yang lain dan makanan dan tidak sehat. Untuk antisipasinya, ya hindarilah makanan yang Kembalilah makan sate padang panjang. Karena saya berpikirnya gini, Ustaz, Tuhan itu menciptakan, karena kita kan ini maaf ya di Sumbar itu, Tuhan itu menciptakan kita makan daging, makan ikan, makan ini segala seadanya. Kadang-kadang kita memakan itu, Ustaz, kita tuh ada makan jamu-jamuan atau segala macam, itu kan sebenarnya Tuhan hati dan segala macam kerjanya lebih berat ya, Pak Dokter Raja. Jadi itu kadang menimbulkan penyakit juga. Jadi makan alamiah tanpa pengawet, tanpa segala macam, insya Allah itu kita Pola makan. Waktu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebih. Kadang-kadang juga dipengaruhi oleh hormon. Terima kasih Bu Direktur, Pak Dada. Sebetulnya kita ingin berlama-lama, Insya Allah. minimal 1 jam. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka tentu tidak mungkin kita lanjutkan sesi podcast ini. Dan untuk sesi penutup, Ustaz, closing statement dari Ustaz, yang pertama untuk RSUD Kota Parangpanjang, kemudian yang kedua untuk podcast kita ini, Ustaz, podcast RSUD Kota Parangpanjang. Saya orangnya selalu penasaran pada hal-hal yang saya tidak tahu, dan biasanya saya cari di Google. Dalam bidang agama insya Allah saya baca kitab, tapi untuk jumpa dokter kadang kan susah. Nah, jadi kesempatan ini amat sangat berharga
ke depan saya mau rumah sakit umum daerah Padang Panjang RSUD mencerdaskan masyarakat melalui podcast ini. Amin. Jadi dibuka kota, apa yang ditanyakan masyarakat dibahas di podcast. Sehingga Ustadz tanya, dokter menjawab. Dan kalau bisa jangan terlalu lama, karena masyarakat kalau lihat videonya setengah jam dia pikir nih paket habis. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan satu dengan dokter, seperti pertanyaan tadi kita potong dengan ibu, itu sangat bermanfaat. Dipotong, masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke macam-macam, YouTube terutama. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, Anda perlu tahu informasi tentang kesehatan. Jangan lupa tonton podcast RSUD Kota Padang Panjang. Tonton, subscribe, like, share, and Terima kasih comment. banyak Ustaz. Berkah selalu. Amin. Insyaallah. Hai guys, official.